Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah sobat, pada kesempatan kali ini saya Farah Fitria akan menemani sobat semua dalam Search Podcast, di mana podcast ini akan mengetengahkan tema-tema yang sedang hangat dan pasti dicari oleh para sobat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini sobat, kami akan mengetengahkan tema yang luar biasa ya. Di mana maraknya atau kemudian perkembangan teknologi yang sudah sangat luar biasa, bahkan informasi dari manapun bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh beberapa penjuru ya atau kalangan dimanapun berada. Namun di sisi yang lain, perkembangan teknologi juga membawa dampak yang tidak saja positif ya. Di sisi lain mereka bisa mengakses berita kapan saja, namun juga ada efek negatifnya. Kenapa? Karena beberapa info-info yang mungkin dalam tanda kutip sensitif bisa diakses oleh siapa saja dan itu cukup membahayakan tentunya. Nah, untuk itu Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam didirikan di UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, di mana jurusan ini insya Allah akan diharapkan menjadi jurusan yang akan mencetak generasi-generasi unggul. Untuk itu saat ini di podcast kami sudah hadir salah satu mahasiswi dari MKPI yang juga beliau adalah anggota yang aktif ya dalam organisasi. Beliau adalah Bunda Eli Farida. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Bunda? Cantik banget hari ini, Masya Allah. Masih sibuk Bun? Iya, seperti biasa. Masya Allah ya. Para pun selalu dalam keadaan sehat. Ya amin Bunda, terima kasih Sukses banyak. selalu. Amin, Allahumma amin. Sobat, beliau ini luar biasa sekali ya. Di samping beliau merupakan anggota aktif ya organisasi, beliau juga ternyata meluangkan waktu untuk bisa terjun langsung menjadi salah satu mahasiswi di MKPI. Nah Bunda, menurut Bunda yang sudah menjadi praktisi ataupun mungkin mahasiswi di MKPI, menurut Bunda kira-kira MKPI itu apa sih Bun? Iya. MKPI itu Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, ini menjadi satu hal yang tertarik buat saya ya secara pribadi ketika saya mencoba mendalami di MKPI itu ada menggabungkan antara ilmu komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Kita tahu bahwa Ibnu Khaldun adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis Islam ya. Gitu ya. Jadi di sini pun juga ada satu upaya yang ingin combine dan menggabungkan antara nilai-nilai keduanya. Kemudian juga dalam rangka mencetak profesional. Nah, kita menyadari bahwa dari sekian banyak profesional ya kita juga pengen mereka di MKPI ini memiliki satu bekalan dan wawasan nilai-nilai Islam yang baik gitu hingga adanya satu proses balancing gitu ya. Kemudian juga di MKPI ini diharapkan mampu untuk mengelola penyiaran, penyiaran yang mendidik tentunya. Nah, dari sini kreasi-kreasi yang akan muncul tentunya berbagai produk-produk yang bisa memberikan nilai edukatif, Mbak. Baik dari nilai katakanlah agama gitu ya, nilai keislaman, ibadah dan yang lain. Bahkan mungkin kita dalam dunia literasi dengan berbagai kekhasannya dan kekayaannya itu bisa disampaikan. Kemudian juga mampu mencetak profesional ya. Di sini yang diharapkan mereka juga memiliki satu keilmuannya dan juga mengkontribusi dalam pengembangan ilmu dan etika dalam penyiaran. Nah, di sini Pak, jadi kita juga kepo lah. Kemudian penasaran, pengen tahu dan dari sisi karir tentunya sangat membantu Masya Allah. untuk siapa yang mau jadi akademisi, dosen punya keilmuan dari sini. Kemudian yang kedua juga sebagai juru dai, setidaknya ada banyak lah ilmu-ilmu yang didapat ketika metodologi dakwah, strateginya dan yang lain-lainnya. Begitupun juga manajemennya dan profesional media pun juga mudah-mudahan bisa hadir dari sini. Masya Allah, amin, amin. Ya, sobat ya, kadang kan kita cuma mengenalnya komunikasi ya gitu, tapi di Ibnu Khaldun atau UIK itu komunikasi penyiaran Islam. Nah berarti
berarti ada muatan-muatan Islami dong tentunya. Nah, ini pasti sobat semuanya penasaran ya. Kira-kira menurut Bunda Eli selaku mahasiswi MKPI sendiri, kenapa sih Bun kita itu perlu kuliah S2 di MKPI, di UIK gitu Bun? Ya. Saya insya Allah pembelajar sejati. Masya Allah ya. Long life education, bahwa belajar itu sepanjang masa. Dan saya justru yang bikin menarik, asik, hingga tertarik masuk ke MKPI ini ketika dalam satu dialog, diskusi dengan teman-teman, begitupun juga dosen-dosennya yang memang pakar di bidangnya. Ini yang membuat kita semakin mendapat suntikan-suntikan, Mbak, dan kemudian juga menambah wawasan kita yang Masya Allah ya, tentang bagaimana seorang dosen menjalankan ini loh, satu perkembangan media yang ada gitu. Luar biasa ya, Bu. Iya, nah itu yang kemudian kita juga di sana bisa mengeksplor gitu ya, terkait hubungannya media, ekonomi dengan politik dan yang lain-lainnya. Nah itu pun juga membuka. Jadi isu-isu sosial lah, Bun ya. Nah betul sekali, Mbak. Nah di sini teori dan praktek komunikasi pun juga kita dapatkan. Begitupun juga dari sisi nilai-nilai Islam. Kemudian keterampilan praktis yang tentunya kita juga harus belajar ya, bagaimana menjadi seorang praktisi dakwah ya, pendakwah, juru dakwah, atau kita menjadi public relation, kemudian juga akademisi, dan banyak lagi yang kita dapatkan. Kemudian adanya integrasi, Mbak, nilai-nilai Islam yang saya luar biasa merasa di sini dosen-dosennya juga pun memberikan banyak wawasan yang luas. Bicara masalah psikologi, Islamnya dapat. Bicara masalah media, nilai Islamnya dapat. Belum lagi itu pengayaan yang terkait dengan sejarah perkembangan Islam dan dakwah gitu. Dan tentunya ingat ada kontribusi sosial gitu ya, Bunda, yang memang harus ada. Kita menjadi satu kewajiban apa yang harus kita lakukan, on mission, agent of change. Masya Allah, padahal tuh baru mau saya tanyakan ya sobat ya, kira-kira apa yang akan dipelajari. Ternyata beliau juga sudah menyampaikan dengan sangat rinci, sangat detail bahwa memang MKPI UIK ini sangat unggul ya, karena praktisi tenaga pendidiknya juga orang-orang yang profesional, dosen-dosen yang lulusan dari kampus-kampus yang luar biasa qualified ya Bunda ya. Baik, dari sekian banyak yang dipelajari di MKPI, menurut Bunda Eli apa sih program keunggulan atau program unggulan di MKPI itu sendiri, Bun? Nah ya, jadi karena memang komunikasi tadi ya, banyak hal yang menjadi stimulan dan insight buat kita bahwa di era digital ya, teknologi, kita harus mampu menjadi balancing bagi sebuah upaya-upaya penetrasi kebaikan, juga edukasi secara umum. Nah, tentunya hal yang di sini juga kita melihat berharap ya dari lulusan-lulusan MKPI termasuk saya gitu ya, Bun, memungkinkan bisa menjadi akademisi, dosen untuk terus menyambungkan keilmuannya. Di samping juga sebagai praktisi dakwah ya, juru dai, ya dia akan lebih cair, lebih menarik ya, dan efektif. Dan sebagai pengelola lembaga dakwah pun juga dia harus bisa lebih efektif lah ya. Kemudian praktisi media yang tentunya nanti jebolan-jebolan MKPI ini bisa jadi tim konten kreator gitu ya, Bun, ya. Bisa di TikTok, bisa di mana-mana gitu ya. Kemudian dia harus bisa membangun manajer organisasi ya. Di sini pun juga bisa memanage media itu seperti apa ya. Tentunya juga sebagai tenaga ahli di bidang komunikasi ya, yang tidak kalah penting PR ya Bun ya. Masya Allah, ini ibarat kalau pepatah tuh apa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Selain kita jadi mumpuni dalam bidang komunikasi, kita juga akhirnya bisa berdakwah ya, kita menegakkan panji-panji Islam ya Bun ya, di era zaman now yang mungkin generasi mudanya lebih memilih di kafe daripada di masjid ya Bun ya. Jadi dari sinilah kita nanti diharapkan akan muncul generasi baru yang bisa menjadi influencer, jadi konten kreator yang membawa panji-panji Islam gitu ya Bun ya. Baik Bunda, satu pertanyaan lagi. Pasti orang penasaran dong Bun, kita ini kan sekarang lagi ingin menggelitik atau mungkin ingin membangkitkan semangat para sobat search
podcast gitu. Kira-kira apa sih nanti ketika kita lulus MKPI itu nanti apa yang akan kita dapatkan atau mungkin akan jadi apakah kita gitu? Selain jadi influencer gitu, Bun. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu kan banyak, Mbak. Jadi menjadi praktisi, akademisi, dan yang lain-lain. Baik. Nah, iya. Jadi kita akan menjadi juru-juru yang bisa menerangkan gitu ya dari kondisi sekarang ini. Baik. Ya. Nah itu. Jadi tentunya kita baik secara akademisi maupun secara profesional ya itu kan akan hadir di lembaga apapun yang dia tangani. Jadi dimanapun sepertinya memang kita insya Allah akan ini ya Bun ya, lulusan KPI akan sangat berguna sekali ya, bermanfaat sekali. Baik Bunda, satu kata terakhir ya Bun ya, satu pertanyaan terakhir. Barangkali dari sini Sobat Podcast akhirnya tertarik masuk MKPI. Nah ini apa pesan-pesan Bunda untuk para Sobat MKPI apabila para Sobat kita yang lagi nonton podcast, kira-kira apa yang ingin Bunda sampaikan kepada beliau semuanya? Iya. Masyarakat dan para calon mahasiswa, yuk kita jalan-jalan ke HI. Cakep. Mampir ke resto, makan bakso urat. Cakep. Yuk kita masuk ke MKPI biar kita dapat ilmu dunia akhirat. Cakep. Amin Allahumma amin. Satu lagi Mbak. Iya Bun. Gadis cantik Siti Asiyah. Cakep. Kalau belum nikah, belum boleh disentuh. Cakep. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.